warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, hari ini insyaallah kita sudah memasuki malam yang ke-21 ya Pak Haji ya. Malam selikur dalam istilah masyarakat kita, dan sebagaimana di dalam sabda Rasulullah bahwa ketika kita ingin mencari malam Lailatul Qadar, kita dianjurkan untuk semakin meningkatkan frekuensi dan intensitas ibadah kita di malam-malam ganjil. Meskipun sebenarnya kemungkinan itu ada di keseluruhan malam-malam selama bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan pada malam 17 Ramadan, dan itu pada saat turunnya itu juga Lailatul Qadar juga gitu. Artinya kemungkinan itu sangat variatif, terserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana orang bertanya perbedaan awal Ramadan antara satu dengan yang lain? Apakah kemudian malam Lailatul Qadarnya beda gitu? Wallahu a'lam bishawab ya. Kita yakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, ya, kapan kita mulaikannya gitu ya. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kita mungkin tidak perlu berdebat untuk persoalan-persoalan yang kita tidak tahu. Kemudian dalam tradisi masyarakat muslim di Asia Tenggara khususnya, atau yang diistilahkan Nusantara ya. Jadi Nusantara itu bukan hanya Indonesia yang sekarang menjadi Indonesia, tetapi termasuk Malaysia, Brunei, Singapura, Patani ya, Thailand, negara-negara yang dulunya memang muslim gitu, kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Di awal-awal penyebaran agama Islam, para ulama kita sungguh sangat arif dan bijaksana di dalam menyebarkan agama. Ketika para penyebar agama di awal-awal mereka datang ke Nusantara, kemudian memperkenalkan beberapa tradisi, orang sekarang kemudian baru menanyakan dalilnya gitu kan. Berabad-abad orang mungkin hanya mengikuti saja, tidak pernah menanyakan dalilnya. Lebaran tuh ada dalilnya enggak Pak Haji? Ada Pak Haji ya? Konon katanya di Arab sendiri nggak ada gitu kan. Hanya setelah sholat itu saling bersalaman, kemudian mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadah kita dan amal ibadah kamu gitu. Selama bulan Ramadan itu maksudnya. Nah, kok berani-beraninya kita ini membuat acara sendiri gitu ya, yang nggak sama dengan Arab gitu ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW sudah memberikan batasan, memberikan rambu-rambu bahwa untuk ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya itu wajib ada dalil yang sharih yang mengatur teknis pelaksanaannya. Sedangkan untuk ibadah-ibadah ghairu mahdhah, maka Rasulullah SAW membebaskan kepada kita dengan sabdanya, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha, wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Ini hadis sahih. Barang siapa yang menciptakan sesuatu amaliyah, sesuatu tradisi, sesuatu pekerjaan yang baik, kemudian orang-orang mengikutinya, maka orang tersebut mendapatkan pahala dan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Barang siapa yang
membuat inovasi sesuatu yang bagus, maka ketika orang mengikutinya, dia akan mendapatkan pahala setara dengan amal perbuatan orang yang mengerjakan itu. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang menciptakan suatu amaliyah, tradisi yang buruk gitu ya, tradisi yang melanggar aturan Allah, maka dia akan mendapatkan dosa perbuatan itu sendiri dan dosa orang yang mengikutinya. Jadi dosa jariyah. Kalau yang pertama tadi menjadi amal jariyah, pahala jariyah. Nah, ma'asyiral muslimin, mari kita kupas satu persatu. Di dalam tradisi berlebaran itu berapa banyak perintah Rasulullah yang kita kerjakan. Pertama, kita silaturahmi. Betul? Kita bersilaturahmi. Saking sibuknya mungkin tidak tiap hari. Yang satu komplek aja mungkin bersebelahan saya dengan sebelah saya itu jarang ketemu. Dia polisi, saya kerja di Pemkot, di kantor, nggak bisa ketemu. Satu komplek itu mungkin sebulan belum tentu ketemu sekali. Nah, pada saat lebaran inilah memprioritaskan waktu dan tenaga untuk berkunjung ke rumah dia, sebelah rumah kita persis. Yang kedua, menghormati tamu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Di lebaran ini tradisi memuliakan tamu sungguh luar biasa. Mungkin di 10 hari sebelum lebaran, Hamin 10 ini, ibu-ibu sudah sibuk membuat kue ya Bu ya. Sudah sibuk membuat kue, bapak-bapak juga ikut mendukung gitu ya, ikut membantu dalam rangka ikramud dhuyuf, dalam rangka memuliakan tamu yang akan berkunjung ke rumah kita. Di situ juga menghormati tetangga. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan masih banyak amaliyah-amaliyah yang sesungguhnya diperintahkan Rasulullah di dalam sabda Nabi yang berbeda-beda, yang terpisah-pisah, tapi kemudian dirangkul menjadi satu amaliyah yang disebut berlebaran, beraye bahasa Melayunya kan. Jadi kalau kita mencari dalil hadisnya beraye yang nggak ada gitu ya. Tapi mari kita mempelajari agama itu secara kafah, secara luas gitu, tidak kaku. Karena itu sesungguhnya amaliyah yang ghairu mahdha itu Rasulullah memberikan keleluasaan kepada kita semua. Nah, kemudian contohnya kalau kita mengerjakan sesuatu pekerjaan yang tidak bagus, menciptakan satu wahana yang tidak bagus, menimbulkan orang bermaksiat, kita mendapatkan dosa. Kita niatnya membuka warung, kafe untuk jualan makanan dan sebagainya. Tetapi ketika di situ kemudian dijual minuman khamar misalnya, maka meskipun kita tidak minum khamarnya, kita ikut mendapatkan dosa dari perbuatan menyediakan khamar di rumah makan kita atau di kafe-kafe kita. Nauzubillah min zalik, semoga nauzubillah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam amaliyah kita sehari-hari hendaknya kita senantiasa menambah ilmu, menambah wawasan, dan semakin hari semakin kita perbaiki amalan kita. Bacaan sholat kita perbaiki. Bacaan Al-Quran kita perbaiki. Meskipun kelihatannya sederhana, tetapi bisa berakibat fatal karena merubah arti. Salah satu contoh, kalau kita membaca Al-Fatihah di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, betul, pakai ain. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta. Tapi kalau kita tidak pakai ain, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berganti menjadi hamzah di situ. Apa artinya alamin? Kalau kita membaca azabun alim,
siksa yang pedih. Itu nggak boleh dibaca saking fasihnya azabun alim gitu, salah malahan kan gitu. Jadi alamin itu ya sama dengan Rabbul alamin, dia dengan pakai hamzah, berarti Tuhannya yang pedih-pedih gitu kan. Alam, alama, menyakiti. Jadi senantiasa kita semakin memperdalam, ya tentu saja bagi yang masih sedang belajar dimaklumi gitu ya. Allah Maha tahu seberapa kita sudah berusaha dan seberapa kita mampu membenarkan bacaan kita. Demikian juga di dalam gerakan-gerakan sholat, ya bukan berarti bahwa kita harus seperti orang tentara baris berbaris gitu ya. Mungkin ada yang sempurna, rukuknya betul-betul siku, tetapi kalau bagi yang sudah sangat tua, mungkin segini pun sudah sakit gitu ya. Ya itu dimaklumi, Allah Maha tahu gitu ya. Tapi bagi yang masih mampu untuk rukuk dengan sempurna, sebaiknya memang sempurna. Begitu juga sujud. Yang paling tidak boleh sujud itu sikunya ikut menempel di sajadah. Nah, gitu ya. Berarti 7 anggota badan gitu. 7 anggota badan itu kan 1, 2, 3, terus 4, 5, 6, 7 gitu kan. Kalau tambah siku berarti 9 gitu ya. Itu yang nggak boleh. Itu ada di dalam hadis, di dalam kitab Kifayatul Ahyar. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita, menjadi pengingat bagi kita semua untuk senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.